Provinsi DKI Jakarta menilai ada kesalahan prosedur dalam proses perizinan sertifikasi hak guna bangunan atau HGB di 3 pulau reklamasi, yaitu Pulau C, D, dan G. Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan surat permohonan pembatalan penerbitan sertifikat hak guna bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pengajuan HGB ke 3 pulau reklamasi banyak ketidaksempurnaannya dan surat permohonan sebelumnya tidak valid. Sandi mengaku Pemprov DKI Jakarta siap menerima konsekuensi dari pencabutan HGB tersebut. Permintaan kita ya tentunya BPN memiliki posisi, kita akan kaji dan pada akhirnya semangat kita ingin mengembalikan bahwa proses itu harus berpihak pada publik, itu saja sebetulnya. Belum ada, kita sampai tadi pagi masih dicek karena kita justru dengar dari teman-teman media. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan HGB di 3 pulau reklamasi. Ini dilakukan untuk merealisasikan janji kampanye Anies dan Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Bayu Pamungkas, JAK TV. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan Saling Silang JAK TV. Saudara, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies dan juga Sandi meminta agar hak guna bangunan pulau reklamasi yaitu Pulau C, D, dan G dicabut. Pro kontra mengikuti keputusan ini karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum kepada putusan pemerintah terutama bagi pengembang. Banyak pula yang menyatakan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil oleh Anies Sandi ini hanyalah untuk memenuhi janji kampanye pada saat pemilihan gubernur yang lalu. Betulkah demikian? Dan apakah yang mereka inginkan atau yang langkah yang saat ini mereka tempuh bisa dilaksanakan dengan mudah? Untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Ahmad Sarbini, Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi Petisi Tolak Reklamasi. Halo Pak Ahmad Sarbini, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Mustaqim Dahlan atau biasa dipanggil Pak Alan, selaku Dewan Daerah Walhi Jakarta. Salam adil dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Pak Yayat Supriyatna, pakar tata kota. Malam. Saya yang pertama langsung ke Pak Margarito. Pak Margarito, Iya. Pak Anies mengirimkan surat kepada BPN atau Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa ingin mencabut HGB di Pulau C dan G. Bisakah itu dilakukan? Karena yang mendapatkan hak pengelolaan itu kan sebenarnya Pemprov DKI sendiri, yang mengeluarkan sebenarnya HPL juga mereka sendiri. Apakah kemudian bisa dilakukan pencabutan? Dari segi hukum ya, soal pertama yang harus dikelirkan adalah siapa yang menerbitkan HGB itu. Begitu ya, karena mengapa begitu? Oleh karena dalam hukum tata administrasi negara, siapa yang menerbitkan dialah yang berwenang mencabut. Karena itu tadi saya awali dengan siapa yang menerbitkan ini. Apakah Pak Menteri yang menerbitkan sertifikat HGB itu ataukah Kepala Pertanahan Kota Administratif Jakarta Utara? Berdasarkan peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 2013 ya, tentang pelimpahan kewenangan penerbitan sertifikat HGB di atas hak pengelolaan itu kewenangan Bupati atau kewenangan Kepala BPN tingkat 2 tempat lokasi itu berada. Itu berarti bahwa secara hukum keberatan Pak Anies harus ditujukan kepada Pak Kepala Pertanahan Kota Administratif Jakarta Utara. Ke situ harusnya ditujukan. Nah karena itu, kenapa ke beliau? Karena beliaulah yang menerbitkan sertifikat itu. Jadi simpelnya berdasarkan prinsip administrasi negara itu contrarius actus, siapa menerbitkan dia yang mencabut, maka sekali lagi surat keberatan Pak Anies itu mesti ditujukan kepada Pak Kepala Pertanahan Jakarta Utara itu. Ada yang menyatakan bahwa dulu yang meminta adanya HPL adalah Pemprov DKI. Sekarang kemudian ketika dan mereka yang kemudian nantinya akan bisa menetapkan ini HGB-nya untuk siapa-siapa. Lalu kemudian mereka menarik lagi. Memang kalau HPL tidak bisa harus kayak pemerintah DKI oleh karena wilayah ini wilayah pemerintah DKI dan tidak mungkin ya diberikan kepada badan hukum atau institusi hukum lain. Tidak mungkin harus kepada pemerintah DKI. Itu pasti. Itu absolut gitu ya.
perihal HGB-nya itu sangat tergantung pada pembicaraan atau kesepakatan antara pemerintah DKI dengan pihak ketiga yang berminat terhadap areal itu. Dalam hal ini pengembangnya. Ya, dalam hal ini tentu saja pengembang begitu ya. Tapi bisa saja bukan pengembang yang sudah melakukan reklamasi dan segala macam, tergantung kesepakatan. Nah, begitu itu. Oke, artinya ketika kemudian sebelumnya ketika munculnya HGB itu kan pasti sebelumnya mereka sudah disetujui kan. Tiba-tiba kemudian ditarik lagi. Di mana kepastian hukum di situ? Ya, oke, sepintas memang ini memberikan, saya setuju bahwa memberikan penilaian orang bahwa tidak ada kepastian hukum. Tetapi di sisi lain saya ingin mengatakan begini, bagaimana kalau misalnya Pemda DKI itu menemukan ada keadaan hukum yang tidak cukup kokoh yang kemarin dipakai sebagai dasar menerbitkan, menyepakati pemberian HGB itu. Misalnya dalam kasus ini, apakah HGB itu terbit pada masa ketika daerah itu, pulau reklamasi itu sedang dalam moratorium atau sudah dicabut? Itu kan satu soal juga. Yang kedua, apakah areal itu telah ditata? Misalnya, sejauh yang saya tahu kan Perda mengenai tata ruang di daerah itu belum beres. Dan ditok malu. Dan ada beberapa hal lain gitu ya. Nah, mungkin ini yang ditemukan oleh Pak Anies, Pak Gubernur, dan atas dasar itu beliau menemukan bahwa ada prosedur, ada fakta hukum, ada keadaan hukum yang tidak cukup dijadikan dasar untuk menerbitkan HGB. Mungkin. Dan itu sebabnya beliau berkeberatan terhadap HGB yang telah diperjanjikan bersama antara pemerintah sebelumnya dengan pihak ketiga. Menurut saya sebagai pemerintah memang dia harus tunduk dan taat pada hukum. Betapapun itu menimbulkan konsekuensi tertentu gitu ya terhadap pihak tertentu. Tetapi sekali lagi bagi saya pemerintah mesti taat pada hukum. Nah, tapi saya tidak tahu keadaan nyata, apakah hal-hal yang saya bilang tadi betul-betul ada? Saya tidak tahu. Ini kan yang kita tahu sebelumnya adalah pulau-pulau di reklamasi itu pernah dimoratoriumkan. Perda-perda yang diperlukan untuk pengelolaan pulau-pulau reklamasi itu kalau tidak salah juga dimoratoriumkan. Baru-baru Pak Gubernur artinya pada saat itu tegas, keadaan muncul masih belum fix semuanya, tiba-tiba muncul ada yang namanya HPL dan juga HGB. Oke, saya ke Pak Yayat. Kalau Anda melihat kita merun ke belakang dan sekarang ada wacana untuk pencabutan HGB, apa tanggapan Anda? Begini, kita harus memahami mekanisme prosedural dikeluarkannya HGB tersebut. Ya benar, dimulai dari HPL-nya. HPL jelas itu karena tanah negara dimiliki oleh Pemprov DKI. Sertifikatnya sudah diserahkan oleh Presiden. Dari pemerintah diberikan kepada pengembang bisa, masyarakat bisa, atau kelompok badan hukum lainnya. Nah, itu kalau HGB. Enggak, HPL. Ya, HPL hampir pasti HPL itu punya DKI. Punya DKI, cuma HGB-nya itu diberikan. Saya mengatakan proses menuju HGB. Yang kita lihat mungkin di sini ada cacat dalam konteks pemberian HGB itu, maka Pak Anies meminta untuk dikoreksi. Di mana cacatnya? Kita perhatikan dulu dalam konteks persyaratan dikeluarkan HGB. Salah satu persyaratan yang mungkin harus disoroti adalah pada pengeluaran SIPPT, Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah. Jadi itu menjadi prasyarat nanti untuk dikeluarkannya IMB. Dalam mekanisme tata ruang, ketika orang mengajukan permohonan izin kegiatan, itu dimulai dari izin prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip-prinsipnya apakah kegiatan di sini ada bertentangan tidak dengan undang-undang lain, ada aturan-aturan dipenuhi tidak, AMDAL-nya, KLS-nya. Mungkin ini yang selama ini tidak pernah terhitungkan. Sebentar, Pak. Itu satu, izin lokasi dulu, izin prinsipnya dulu. Kalau ini tidak ada masalah, dia masuk kepada izin lokasi. Nah, izin lokasi inilah yang menurut pendapat saya ada persoalannya dengan tata ruang. Itu dia yang saya mau bilang. Sini ada kekosongan hukumnya.
menurut saya kekosongan hukum itulah ketika perda tentang pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir itu belum ditetapkan. Berarti kawasan tersebut tidak ada alas hukum dasarnya ketika dikeluarkannya. Karena ketika itu bukan syarat. Kalau di daftar ruang itu jelas izin lokasinya di mana, peruntukannya sudah di mana. Jadi soal dimana dan segala macam itu belum tata ruang. Karena itu perdanya belum selesai. Baru tahap ketiga itu namanya SIPPT, ya kan? SIPPT, surat izin pemanfaatan penggunaan tanah sebagai persyaratan kalau izin prinsipnya clear and clean, izin lokasinya clear and clean, keluarlah SIPPT nanti untuk ini. Nah, izin-izin yang banyak itu dulu IC-nya begini ada catatan lagi, ada perlu yang kita koreksi lagi. Kenapa? SIPPT bisa dikeluarkan kalau alas hukumnya berupa rencana tata ruang perda kawasan pesisir belum tetapkan. Baru di dalam permohonan HGB itu juga ada namanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, NJOP-nya. Itu satu. Itu menjadi bagian. Yang menjadi perdebatan kemarin tuh yang cukup rame, apakah ada indikasi penyimpangan? Karena ditetapkan sebesar 3 juta rupiah. Itu satu ya. Benar, Pak. Sebentar dikit. Selain itu tadi ada lagi perjanjian tentang uang pemasukan terhadap negara. Iya, makanya itulah tadi namanya dan uang pemasukan itu diperjanjikan BPHTP-nya itu yang kemarin menjadi bahan perdebatan karena DPRD mengatakan kok terlalu murah, hanya 3 juta. Kalau nilai objek pajaknya kita tahu berapa harga tanah di Pulau Reklamasi. Alasan Pak Jarod pada waktu mengatakan tanahnya kosong. Berbeda kalau sudah ada bangunan. Ini bukan persoalan ada bangunan, tidak ada bangunan. Apakah di sini ada cara supaya pemasukan tersebut dianggap bisa dikecilin dengan menetapkan NJOP? Pertanyaannya, berapa harga tanah di Pulau Reklamasi? 50 juta per meter. Berapa meter? Masa NJOP-nya 3 juta. Itu kan menjadi perdebatan. Maka di sini mengatakan akhirnya dibayarkanlah angka sebesar 480 miliar. Maka sekarang Pak Anies berani bertaruh. Dia mengatakan saya akan kembalikan uang itu. Cuma 450 miliar. 450 miliar. Berarti di sini yang ingin dikoreksi menurut saya, saya duduk dalam posisi proporsional saja dari sistem aturan persyaratan keluarnya HGB. Jadi apakah HGB yang dikeluarkan ini ada cacat hukumnya? Tidak. Ada penyimpangan? Tidak. Maka saya mengatakan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahannya kan sekarang dipanggil oleh KPK. Kepala Dinas Perizinan itunya juga dipanggil. Ada apa tentang penetapan ini? Karena terus terang saja mungkin ada perdebatan nilai objek yang begitu rendah dengan nilai jualnya. Itulah gap. Itu mungkin catatan dari saya. Tentang kita lanjutkan diskusi ini. Kalau tadi kita berbicara ada banyak hukum atau banyak izin-izin yang harus dipenuhi, kemudian lahirlah keputusan adanya HPL dan HGB. Tapi kemudian sudah ditetapkan kepada pengembang. Lalu pengembang sudah investasi luar biasa. Di mana kepastian hukum pengembang dan bagaimana sebenarnya untuk bisa menemukan titik tengahnya? Tetap bersama kami di Saling Silang.